يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhulakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kebahagiaan selalu datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan bagi keluarga kita, anak kita, istri kita, dan kehidupan kita. Semoga Allah menambahkan kepada kita rezeki dan nikmatnya kepada kita, dan dapat kita rasakan dan disadari. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin orang-orang yang dekat dengan Allah bisa disebut dengan al-muhibbin atau al-muhibbun. Orang-orang yang selalu cinta diri mereka kepada Allah, mempertaruhkan hidup mereka dengan Allah, sehingga jadilah pandangan mereka, fokus mereka hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saru ma'ahu biqulubihim hatta wasalu ilaihi wa hasilur rafiqi qabla tariq. Akhirnya mereka selalu menjadikan hati mereka diwujudkannya untuk selalu terikat dengan Allah Rafiqil A'la, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Fatahul bainahum wa bainahu. Akhirnya mereka terbukalah diri mereka, hubungan yang baik antara diri mereka dengan Tuhannya. Falazimu zikra lahu toma'an fi zikrihi. Selanjutnya dalam hidup mereka akhirnya dijadikan merekalah zikir itu sebagai toma'an, yaitu makanan mereka. Jika mereka lupa mengingat Allah, maka terasa lapar dan hauslah diri mereka, terasa hampalah kehidupan ini. Maka pada saat itu mereka sadar ada sesuatu yang lepas dari diri mereka, yaitu hudurnya Allah dalam hati mereka. Nah, ini menurut saya ya. Lahum sami'u qaulahu ajja wa jalla fi ba'di ma takallamu bihi. Sebagaimana mereka selalu mengingat
perkataan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, ana jalisun man zakarani, aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Nah, jadi dalam hadits qudsi Allah berfirman, aku satu majelis dengan orang yang mengingatku. Berarti kalau kita mengingat Allah, kita satu majelis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di mana-mana majelis zikrullah selalu ada di dunia ini. Sebagai bukti Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin satu majelis dengan Allah, hadirlah di majelis zikrullah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat Allah, kedamaian itu terjadi. Fahazaru majalisil khalqi majalisal khalqi, maka hindarilah majelis-majelis yang sifatnya kemakhlukan. Majelis itu ada majelis yang bersama Allah, ada majelis yang sifatnya majelis makhluk. Majelis makhluk artinya yang dibicarakan di dalamnya hanya soal-soal makhluk, soal-soal duniawi, soal-soal keadaan, urusan-urusan kehidupan hari-hari. Adapun majelis yang disebut dengan majelis Allah ialah majelis yang di dalamnya membicarakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati orang-orang yang arif billah, para aulia Allah di sisinya atau kekasihnya, di jiwanya, di hati mereka sudah ada majelis itu, yaitu di hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Sirul Asrar, mengingat Allah itu bermacam ragam. Cara mengingat Allah itu ada 7 macam cara mengingat Allah, belum lagi cabang-cabangnya. Kenapa jadi sampai 7 macam itu mengingat Allah itu, sampai 7 macam itu mengingat Allah? Karena kondisi manusia dalam hidup itu bermacam ragam. Kehidupan mereka juga bermacam ragam. Andaikan satu macam saja hidup manusia itu cukup, satu metode teknik zikrullah cukup, selesai. Contohnya misalnya pertama adalah zikir lisan yang kita kenal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kita lakukan pada waktu kita sedang sendiri atau bersama teman-teman, bersama jamaah, kita mengingat Allah. Tapi pada saat kita sudah mulai ke pasar berjalan, kita memenuhi kewajiban kita untuk anak istri kita, mencari penghidupan, zikir itu tidak bisa lagi kita lakukan. Kenapa? Karena terganggu dengan kehidupan kita. Terganggu kita dengan kehidupan, atau kehidupan itu sendiri mengganggu. Ketika kita berurusan, bertransaksi dengan manusia, kita tidak bisa lagi melakukan itu. Maka kita perlu teknik zikir yang lain. Ada orang menyebut dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, disebut zikir itu terbagi 2, zikir lisan dan zikir qalbun, zikir hati. Zikir hati. Tapi Syekh membagi lagi zikir hati itu dengan bermacam ragam supaya dapat dilaksanakan. Kita berikan contoh, katanya kita bisa mengingat Allah dengan cara di hati, menyebut nama Allah, Allah, Allah dalam kehidupan sehari-hari, sambil berjualan, sambil berdagang. Tapi ketika kita menyebut Allah, Allah, Allah di hati, ternyata bisa juga lepas, bisa kita lupa. Apalagi asik berdagang, apalagi berdebat. Orang-orang suka berdebat tuh pasti dia lupa dengan Allah. Kenapa? Karena tidak lagi kan Allah diingatnya, di hati diketuknya Allah. Maka ketukan-ketukan hati yang disebut di dalam hati Allah, Allah, Allah itu oleh Syekh Abdul Qadir Jalani disebut dengan zikir lisan saja masih.
Jadi zikir lisan itu menurut saya, silahkan tafadhol. Zikir lisan itu zikir yang diucapkan melalui lisan disertai dengan hati pada Allah. Hati yang disebut dengan lisan. Jadi kalau orang menyebut nama Allah, itu baru zikir lisan sebenarnya. Menurut saya Abdul Qadir Jailani.